Kopi wetan. Nah, nanti itu kopi apa, Mas? Masnya pasaran apa? Wetan apa? Lah. Buat enggak ingat. Jadi kita harus bergandeng, kolaborasi biar ya kita semua sesuai apa yang dituju bisa bareng-bareng kita kan gitu. Siapa tahu nextnya nih di kaos Bijak Jawa ada logo TKJ. Halo semuanya, kembali lagi bersama Mas Keling nih di acara Polling Podcast Keliling. Jadi salah satu bintang tamu saat ini adalah orang di balik salah satu toko ternama di Yogyakarta nih. Boleh diperkenalkan Mas? Oke, terima kasih. Nama saya Slamet Nugroho, saya sebagai Direktur Utama di Bijak Jawa. Jadi saya pekerjaan di belakang layar saja. Di belakang layar, iya. Mas, boleh dikenalkan nggak Mas? Bijak Jawa itu profilnya seperti apa sih? Bijak Jawa itu sebenarnya kalau secara brand nama Bijak Jawa itu udah berarti dari 2011 sebenarnya. Cuma dinamika bisnis di tempat ini tuh udah berganti 3 nama. Oh, 3 nama? Iya, yang awalnya Blinger Jogja, kemudian menjadi Bejo, dan after COVID akhirnya kita belajar dan memang harus berubah jubahnya gitu. Nah, dituntut biar lebih bijak lah. Akhirnya Bijak Jawa itu kita munculkan secara publish dan secara usaha kita rubah yang dari Bejo menjadi Bijak Jawa itu. Kalau nama Bijak Jawa sendiri itu dari mana, Mas? Karena kita kan secara tema dan produk-produk yang kita ciptakan itu mengandung filosofi Jawa. Jadi memang cukup berat sih. Bijak Jawa itu memang produknya cukup berat karena semua produk yang ada di Bijak Jawa, terutama kaosnya itu, desainnya itu mengandung banyak filosofi dan maknanya juga banyak, dan itu dari kultur tematik Jawa lah gitu. Nah, nyambung soal tema tadi, Mas. Kan setiap kaos ya pasti kaosnya tuh ada kata-kata Jawa entah tuh di belakangnya pasti ada kata-katanya. Nah, kepikiran apa ada tim sendiri yang buat ngerangkai kata-kata itu atau seperti apa, Mas? Dalam riset developnya memang kita ada berbagai kalau ilmu terlalu berat ya, kita ngomong persepsi lah kayak gitu. Jadi sekiranya yang itu satu kita temui dan cocok dengan kondisinya, akan kita dalami dan kita coba padatkan, singkat padat tapi nancep kan gitu. Nah, itu yang sekiranya kita pakai kan gitu. Sebenarnya ada kata-kata di tokonya tuh rezekiku sekodolanmu. Rezekiku sekodolanmu. Nah, itu kan memang satu kalimat yang memang mengandung arti yang cukup luas ya kan. Padahal simple tapi ngena banget yang kita coba sajikan untuk produk-produk Bijak Jawa kan gitu. Oke. Kalau yang sekarang tuh Mas, Bijak Jawa tuh ada berapa produk sih, Mas? Ada kalau kaos, secara produk ada kategorinya, ada kaos, kita ada sarung juga, ada kemeja, kemudian hoodie, sweater. Kalau yang lain, kalau di store ada batik. Juga kita terus kemudian non pakaian fashionnya ada makanan, minuman. Ada makanan juga sekarang. Semua ada nih di sini. Ya, itu yang kita coba kolaborasi dengan UMKM sekitar kan gitu. Oke. Jadi Bijak Jawa tuh nggak melulu produksi sendiri ya, tapi kita membawa UMKM juga ya. Iya, karena kalau kita sendiri, saatnya eranya sekarang itu nggak bisa kita makan semua, Mas. Jadi kita harus bergandeng, kolaborasi biar ya kita semua sesuai apa yang dituju bisa bareng-bareng kita kan gitu. Siapa tahu nextnya nih di kaos Bijak Jawa ada logo TKJ. Iya, nextnya ya. Amin. Awal-awal berdirinya Bijak Jawa itu tahun berapa, Mas, kalau boleh tahu? Kalau secara nama Bijak Jawa, secara produknya itu 2011, Mas. 2011. Cuma saat itu kan masih pakai nama yang Twitter, pakai medsos-medsos yang itu. Cuma kan secara store-nya baru mulai di 2015. Awalnya di Paku Alaman, kemudian 2017 kita replace ke sini karena sana nggak bisa dikembangkan. Lebih proper. Ya gitu.
Cuma akhirnya berjalannya waktu harus disesuaikan semua. Oke. Berarti awal Bijak Jawa berdiri itu berjalannya di dunia online, Mas? Online awalnya dulu. Di online dulu semua. Di online ya petaan gitu akhirnya ya semua ide kan kayak gitu. Nggak bisa langsung besar ya. Gitu. Berarti merintis dari kecil sampai sekarang ini. Gitu. Jadi kalau teman-teman semua mau cari baju yang khas benar-benar khas Jogja, khas Jawa, ya di sini tempatnya. Nggak ada lagi yang kayak benar-benar yang paling unik di Bijak Jawa. Paling unik ya. Yang kayak setiap kaosnya ada kata-kata, dan itu pasti beda-beda Mas setiap kaosnya. Beda-beda, pasti beda-beda. Karena setiap desain itu memang diciptakan beda-beda. Karena kan walaupun secara arti itu mungkin angle-nya hampir sama, tapi pasti beda-beda. Terus Mas, kalau contoh ada desain A, desain A itu ketika produk itu habis akan diproduksi lagi atau lebih limited lagi? Itu tergantung Mas, tergantungnya itu kalau memang secara pasar atau pelanggan kita memang harus mengganti desain, kita ganti. Tapi kalau misal itu masih peminatnya masih banyak, ya kita akan coba hadirkan terus gitu. Oke. Mas, kalau sekarang ini kan bisa ada dua Mas. Kalau dari toko ada, terus dari online juga jalan. Nah, kalau yang dari toko nih, kebanyakan itu teman-teman dari travel agent seperti kita ini yang kesini, atau memang dari customer langsung banyak yang datang direct ke sini? Kalau itu beriringan ya Mas. Tapi kalau di store itu memang lebih banyaknya kita dari kolaborasi pelaku wisata. Travel agentnya atau drivernya, kita memang kolaborasinya di situ. Cuma kalau yang direct langsung itu kan brandingnya memang tetap jalan dari online kan gitu. Ada berapa yang mereka ke Jogja tetap pakai travel atau pakai driver. Nah itu biasanya saya pengen ke Bijak Jawa. Biasanya kayak gitu. Terus kan drivernya pasti udah tahu juga gitu. Oh Bijak Jawa, oke. Gitu. Jadi kolaborasinya jalan semua gitu. Tadi bisa dibilang nih Bijak Jawa tuh secara online end to customer-nya online ya, berjalan di online. Kalau yang dari semacam kita kolaborasi travel agent itu juga jalan. Jadi melihat dari banyak sisi ini. Karena kalau kita cuma fokus satu doang nggak bisa Mas. Apalagi online semua, sekarang aja. Kan gitu. Online sekarang juga persaingan iklannya ngiri banget. Udah memang harus semua kita jalani biar berimbang lah. Gitu. Oh ya Mas, ini di depan kita ini kan sekarang ada kopi-kopian nih. Boleh dijelasin nggak tentang produk terbarunya Mas ini? Ini produk terbaru dari kopi Bijak Jawa, yaitu kopi weton. Ini ada weton itu kalau di Jawa itu ada 5 ya. Sebenarnya kalau kita general lebih detail sebenarnya ada 35. Karena kan ada 7 hari dan 5 pasaran ya. Jadi weton itu ada 5. Jadi ada kopi legi, pahing, pon, kliwon, wage itu kita sajikan semua dalam kopi weton ini. Dan secara kandungan kopinya juga berbeda pasti gitu, karena dia house blend dengan racikan kita yang kita gandeng dengan produsen kopi Kode. Jadi kita kolaborasi juga dengan Kode membuat produk kopi ini, dan kita kolaborasikan dengan unsur Jawanya kan gitu. Karena orang Jawa itu memang cukup unik dan memang banyak ilmunya kan gitu. Dalam semua. Kalau kita Bijak Jawa, termasuk saya sendiri, kalau mengambil kata-kata yang ada di Bijak Jawa itu cukup bikin termenung sendiri. Oh begini ya ternyata dari satu kalimat ilmu kehidupannya ternyata cukup dalam kan. Cukup dalam itu ya. Gitu. Jadi setiap produknya dari Bijak Jawa itu pasti mengandung arti mendalam Mas ya. Pasti karena itu yang awal daripada sebuah produk kita ciptakan tuh ya pasti dari kultur Jawanya itu kita. Sekelas kopinya aja ada filosofi tersendiri. Monggo bisa dicipi Mas. Boleh Mas. Monggo silahkan. Kopi weton. Nah nanti itu kopi apa Mas? Masnya pasaran apa? Weton apa? Weton nggak ingat. Nah itu jadi memang teman-teman atau pengikut dari TKJ kalau mau mengicipi kopi weton bisa
datang ke Bijak Jawa atau order ke Bijak Jawa. Ini Mas, mungkin orang-orang banyak yang belum tahu Mas ya. Kalau cara menghitung weton itu gimana Mas? Mungkin dari orang luar Jawa kan pasti banyak yang nggak tahu ya. Iya, pasti. Lihat tapi kalau weton. Kita hitung weton itu memang kompleks ya. Kompleks. Jadi memang harus dipelajari. Karena hitungannya beda-beda. Senin Pon dengan Senin Legi itu udah beda kan. Yeah. Kalau kita jelaskan di sini itu panjang ya. Jadi nanti next episode jadi memang cukup panjang, apalagi ada 35 hari dan pasaran wetonnya kan gitu. Jadi mungkin next episode ya. Jadi nanti bagiannya beda ya, gitu. Mas, kalau kopi ini Mas, base-nya tuh dari apa? Robusta atau Arabica? Ini ada yang memang full Robusta dan full Arabica, dan yang 3 weton itu House blend-nya gitu. Oh, ada gitu, juga itu ya. Jadi persentase percampuran atau house blend-nya itu memang beda-beda. Sesuai, jadi karakter daripada orang Pon dengan orang Kliwon kan masih beda. Sedangkan kopi ini juga beda kan gitu. Oh, gitu. Berarti menyesuaikan benar. Ya, ada orang yang nerimo, atau ada orang yang apa ya, kayak puasnya kurang ya, itu beda. Jadi di kopi weton ini kita sajikan sesuai dengan karakternya si weton tersebut gitu. Mas, melenceng dikit nih. Iya, boleh. Kalau Mas Slamet itu join sama Bijak Jawa itu memang dari awal sebelum adanya Bijak Jawa atau sesudah adanya Bijak Jawa? Saya kalau secara histori gabung dengan Bijak Jawa itu malah sebelum Covid. Sebelum Covid? Iya, Covid. Jadi saya ceritakan mungkin secara sejarah. Iya. Bijak Jawa ada itu karena Covid sebenarnya. Oh, karena Covid? Iya. Jadi sebelum Covid itu kan masih namanya Bejo itu tadi. Oh, yang namanya lama. Ya. Akhirnya Covid datang, pariwisata nol. Iya. Itu semua pusing itu Mas. Semua yang awalnya memang Bejo Store dulu itu hampir 95% itu offline. Jadi dulu itu sebelum Covid, depan itu kayak terminal. Setiap hari kayak terminal. Jadi bis-bis semua travel dan sebagainya itu setiap hari suasananya seperti itu. Cuma akhirnya Covid datang dan pariwisata nol ya. Kita bisa nggak ngomong itu hilang, tapi ya udah langsung nol gitu. Karena nggak ada yang wisata. Akhirnya dari sisi karyawan juga ada pemangkasan 50% lebih. Kemudian akhirnya dengan SDM yang masih ada, kita bangunlah sisi online-nya. Karena sebelumnya cuma 5% kan, karena waktu itu cuma mengakomodir yang dia ordernya via online, yang mungkin datang terus pulang ke kota atau ke negaranya pengen order lagi produk yang lain itu online. Nah, sekarang akhirnya Covid itu semua kebiasaan kebiasaan orang berbelanja udah berbeda, akhirnya ya harus menekuni itu, dan akhirnya Bijak Jawa hadir sebagai online dan offline itu karena situ. Karena secara pelanggan atau customer Bijak Jawa itu, kita akhirnya Covid itu bisa merambah kemana aja gitu. Karena bukan hanya cuma di Jogja, cuma di Pulau Jawa, ternyata banyak customer atau pelanggan Bijak Jawa itu yang ada di luar negeri, seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, itu semua ada di situ. Wah, sama berarti gitu. Sama kayak TKJ nih Mas. TKJ kan berdirinya juga sama nih. Setelah Covid, kalau dulu kan Enjoy Your Holiday, kita fokusnya Malaysia, Singapura. Covid Iya, itu Covid itu memang terpuruk. Guru yang paling memberatkan Mas ya. Itu ujian hidup terberat itu kayaknya. Iya, semua pelaku wisata harus dipaksa. Semua orang ya. Iya, yang ada di wisata harus pindahlah transisi ke yang lain. Membuka jubahnya dulu kan. Sampai akhirnya ya ini pelan-pelan after Covid kan mulai bergerak lagi. Sekarang kan mungkin bisa dibilang domestiknya udah kembali normal. Yang luarnya nih kayaknya agak masih belum kayak dulu ya Mas ya. Iya, ini yang luarnya memang belum seleluasa dulu ya. Ya semoga ini isu-isu politik dan isu-isu ekonomi ini segera membaik semua lah kan. Apalagi udah ada yang mau goreng lagi Covid lagi ya. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Udah yang penting sehat semua, jangan dibuat berat-berat lah gitu, karena ekonomi kita juga harus bertumbuh kan. Betul. Sama satu lagi mungkin harga tiket lah, please lah. Dimurahin lah harga tiketnya lah.
Masa sekarang gila banget harga. Sekarang ada diskon tiket itu kan kereta. Oh ya, itu kan yang loka, yang loka ya. Tapi kalau yang Malaysia, Singapura, Brunei, yang kalau ke Jogja, harganya masih tiketnya masih yang gila. Pemerintah mohon maaf lah. Hidupkanlah kita. Iya, karena ya ekonomi mikronya harus semangatnya gitu. Mikro makro. Oke. Mas, harapannya nih, harapan ke depan daripada Bijak Jawa tuh nantinya mau seperti apa brandingannya? Ya sebenarnya secara gini, kalau secara visi sebenarnya Bijak Jawa itu cuma satu. Kita itu sebenarnya memang secara zaman sudah tergerus ya. Betul. Kita penerus atau anak muda sekarang itu sudah agak bergeser ke barat-baratan dan sebagainya karena ya perkembangan semua lah. Jadi kita punya sejarah dan punya orang Jawa itu memang harus diuri-uri lah ilmunya orang tua kita atau ya walaupun sekedar kata-kata tapi kita berharapnya kita bisa aplikasikan ke produk, ke kaos, ke produk yang lain atau sarung itu bisa kita sebarluaskan lagi lah gitu. Biar kita gaungkan lah kan gitu. Biar ya anak muda sekarang nggak lupa lah dengan apalagi kalau kita pakai kaos Jawa itu harusnya merasa bangga kan gitu. Gitu sih Mas. Berarti bisa dibilang Bijak Jawa itu mau menghidupkan lagi budaya-budaya Jawa agar lebih dikenal banyak. Betul, kita lestarikan, kita sebarluaskan lagi lah kayak gitu. Karena kita secara histori saya juga dulunya ngerantau juga Mas di Karawang, Jawa Barat. Sempat ngerantau juga Mas? Saya 5 tahun di Karawang. Iseng tapi 5 tahun ya gitu. Apalagi kita punya kultur Jawa gitu loh. Kalau kita ketemu orang Jogja misal di sana itu seneng kan gitu, apalagi orang Jogja, apalagi dengan logo gini aja Jogja aja udah seneng kan gitu. Kalau di jalan kita mudik dan sebagainya ketemu plat AB itu kan pasti numbuh rasanya, wah iya aku. Jadi koncoku ini koncoku, sedulurku kan, walaupun nggak kenal kan gitu. Tapi secara identiti mereka pakai, kita akhirnya tumbuh lagi rasa itu gitu. Apalagi jadi sebenarnya itu yang terjadi kenapa TKW, TKI kita yang di Hong Kong, Taiwan itu masih tinggi peminatnya dengan kaos-kaos Jawa gitu karena ya saya paham betul rasanya gimana orang Jawa yang ada di Hong Kong itu kalau ketemu ngumpul nah itu tumbuh rasa nostalgianya ada kan gitu. Itu sih. Mas, kan ini banyak kata-kata dari Bijak Jawa ya di produk-produknya. Bisa nggak sebutin satu kata-kata dari Bijak yang paling berkesan atau paling ngena di Mas Slamet? Aduh, semua mengena ya. Satu aja. Apa ya? Gini, mungkin yang paling ngena di kehidupan kita lah, itulah eling lan waspada. Jadi itu sebuah kalimat simpel tapi kita harus tetap eling. Eling itu ya apapun ya, maksudnya itu bisa sebagai spirit eling ketuhanan kita, dan eling akan sosial kita kan gitu. Dan waspada itu kita harus siap-siap nih, kita harus juga waspada atas apa yang ada di sekitar kita kan gitu. Kita kan nggak tahu kehidupan kita akan seperti apa, nanti tinggal kita yang harus bisa menakar, mengkur dan menyiapkan semua itu kan gitu. Kalau dibedah cukup dalam banget itu Mas. Pada kata-kata cuman eling lan waspada. Tapi kalau ditelaah lagi sedalam itu kata-kata Mas ya. Oke. Gitulah. Terima kasih banyak Mas Slamet atas waktunya. Semoga nextnya kita bisa ada kolaborasi. Amin. Semoga juga TKJ juga semakin jaya. Kita sama-sama berdoa biar semua di dunia pariwisata biar lebih maju lagi dan lebih bergerak lagi. Amin. Gitu. Sama-sama. Gitu, semoga Bijak Jawa dan Trip Keliling Jogja keluar satu produk kan. Gak ada yang tahu nih Mas, gak ada yang tahu nih. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Slamet atas waktunya. Sami-sami. Semoga terrealisasikan. Amin. Siap. Terima kasih Mas. Oke, buat teman-teman semua, jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nih, pantengin terus Instagram atau TikTok dari Bijak Jawa. Atau kalau mau lihat-lihat langsung, bisa langsung datang ke store-nya. Lokasi di mana Mas? Ada di Jalan Rejowinangun,
nomor 43, lebih tepatnya di timur sisi selatan Gembira Loka Zoo. Oke, sampai jumpa di polling berikutnya. Bye bye.